Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmayana, IPM 20-08. Dari sini saya akan menjelaskan atau menjawab 5 soal. Pertama, yang langsung saja ke soal pertama yaitu jelaskan tentang epidemiologi PTM. Yang pertama itu ada proporsi, yaitu perbandingan yang merupakan bagian dari penyakit penyebut. Yang kedua, rasio, yaitu perbandingan antara dua hal yang tidak saling tergantung atau tidak ada sangkut pautnya. Rasio digunakan untuk mengatakan besarnya kejadian atau rasio juga dapat digunakan sebagai perbanding dapat dinyatakan dalam X per Y. Yang ketiga, rate, yaitu perbandingan antara satu kejadian dengan sebuah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut. Menyangkut interval waktu tertentu, rate menyatakan dinamika dan kecepatan kejadian dalam suatu masyarakat tertentu. Rumusnya itu X per Y dikali K, yaitu atau konstanta. Yang keempat, ukuran morbiditas. Berikutnya incidence. Satu, incidence rate. Rumusnya jumlah kasus baru pada periode waktu tertentu dikali per jumlah populasi tertentu pada waktu yang sama dikali konstanta. Dan yang kedua, attack rate. Jadi jumlah kasus baru penyakit dalam wabah yang terjadi dalam masyarakat di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terkena penyakit tersebut pada saat yang sama. Rumusnya yaitu jumlah penyakit baru per jumlah populasi penduduk dikali konstanta. Yang ketiga, secondary attack rate, yaitu jumlah penderita baru suatu penyakit yang terjadi serangan kedua dibandingkan dengan jumlah penduduk dikurangi penduduk yang pernah terkena penyakit pada saat. Yang keempat, kumulatif insiden. Rumusnya itu jumlah kasus baru per jumlah populasi pada permulaan periode kali konstanta. Dan yang B, prevalence, yaitu prevalence rate. Yang pertama, rumusnya yaitu jumlah penyakit baru ditambah penyakit lama per jumlah populasi tersebut dikali K. Kedua, periode prevalence rate, rumusnya jumlah penderita baru ditambah jumlah penderita lama per jumlah penduduk pertengahan tahun dikali 100%. Yang ketiga, point prevalence rate, yaitu jumlah penduduk baru ditambah jumlah penduduk lama per jumlah penduduk penduduk dikali 100%. 5, ukuran mortalitas. Jadi KDR yaitu jumlah kematian per jumlah COVID kali konstanta. Yang kedua, spesifik death rate, yaitu jumlah kematian akibat penyakit per jumlah semua penduduk kali konstanta. Ketiga, case mortality rate, yaitu jumlah kematian akibat penyakit per jumlah kasus penyakit dikali 100%. Yang keempat, maternal mortality rate, jumlah kematian ibu per jumlah kelahiran hidup dikali 100%. Yang kelima, infant mortality rate, jumlah kematian bayi per jumlah kelahiran hidup dikali 100%. Yang keenam, neonatal mortality rate, yaitu jumlah kematian neonatus per jumlah kelahiran hidup dikali 100%. Yang ketujuh, perinatal mortality rate, itu jumlah kematian neonatal per jumlah kelahiran hidup dikali 100%. Yang kedelapan, under 5 mortality rate, itu jumlah kematian dalam 1 tahun per jumlah balita di area yang sama dan tahun yang sama dikali 100%. Yang kedua, attack rate, yaitu jumlah kasus baru penyakit dalam waktu wabah yang berjangkit dalam masyarakat di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada saat yang sama. Yang kedua, pemanfaatan insiden rate untuk pengukuran faktor risiko kesehatan yang dihadapi suatu masyarakat, mengetahui berapa besarnya risiko terjadi masalah kesehatan, insiden rate untuk terjadi penyakit atau baru yang terjangkit dalam masyarakat di suatu wilayah pada waktu tertentu. Banding dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut, maka insiden rate yaitu pertama, perubahan dapat menunjukkan adanya faktor penyebab penyakit. Kedua, perbandingan antara berbagai populasi dengan yang berbeda. Yang ketiga, untuk mengukur risiko determinan tertentu. Yang ketiga,
yang ketiga yaitu mengemukakan dan menjelaskan dan memberikan contoh jenis-jenis faktor risiko. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat diubah, contohnya umur, jenis kelamin, dan usia. Yang kedua, faktor risiko yang dapat diubah, yaitu merokok, berolahraga, atau gaya hidup. Yang ketiga, faktor risiko yang belum mendapat dukungan alamiah penelitian, contohnya merokok dapat menyebabkan kanker leher rahim. Yang keempat, faktor risiko yang sudah ditegakkan, yaitu contohnya kurangnya vitamin D dapat menyebabkan osteoporosis. Yang keempat yaitu merupakan yang menjelaskan faktor risiko. Faktor risiko merupakan setiap paparan terhadap individu yang berkaitan dengan tingkatnya kecenderungan terjadinya penyakit. Untuk mengatasi risiko tersebut perlu dikembangkan surveillance dengan menitik beratkan strategi intervensi yang lebih efektif. Analisis suatu risiko merupakan suatu proses pemecahannya suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Jadi, variabel yang berhubungan dengan peningkatan risiko suatu penyakit atau infeksi tertentu untuk mengetahui besarnya suatu masalah kesehatan. Analisis faktor risiko dapat dinilai dari aspek-aspek berikut. Yang pertama, faktor risiko atau penjamu. Yang kedua, faktor risiko agen atau bibit penyakit. Tiga, faktor risiko environment atau lingkungan. Dan soal terakhir yang pertama itu mengemukakan dan menjelaskan serta memberikan contoh studi faktor risiko pada epidemi IPTM. Yang pertama, studi cross seksional itu variabel bebas faktor risiko dan tergantung efek dinilai secara simultan pada satu saat atau tidak harus pada saat yang sama. Studi ini mempelajari prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan dari suatu populasi pada suatu saat. Contohnya menilai hubungan antara traktat pendidikan dan ventilasi rumah pada populasi masyarakat desa A. Ada dua variabel dalam penelitian tersebut. Yang kedua, studi kohort, yaitu studi yang mempelajari hubungan paparan, faktor risiko, dan penyakit dengan membandingkan kelompok tercapai dengan kelompok tidak terpapar. Contoh penelitian terhadap karya pabrik yang terpapar panas api pembakaran, setelah sama dan karyawan-karyawan pabrik yang tidak terpapar. Baiklah, sekian saya jika ada kesalahan. Mohon maaf, saya dengan assalamualaikum.